Shalom saudara, selamat berjumpa kembali di dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Saudara, kali ini saya akan membahas tentang senjata ampuh. Ya, kalau kita sering main game dulu, mungkin suka main game, atau sekarang anak-anak muda suka main game yang baik itu perang-perangan, baik itu puzzle, ya kan? Itu ada yang namanya senjata ampuh gitu ya. Beberapa waktu lalu saya main game, ada puzzle gitu, ada model bom gitu ya. Jadi itu langsung sekian sekian puzzle di sekitarnya itu habis gitu. Jadi mempercepat kita mendapatkan skor. Kalau main perang-perangan ya berarti kita mengalahkan musuh dengan senjata ampuh. Nanti pakai apa gitu kan, nanti semakin senjatanya semakin ampuh, semakin efektif dalam mengalahkan musuh ya. Nah, seperti dalam game itu, kehidupan kita pun ini juga seperti perang, betul ya. Seperti perang artinya apa? Masalah demi masalah itu datang gitu. Banyak orang bergumul, banyak orang termasuk saya itu ada pergumulan tersendiri gitu. Dan kita harus punya tools atau alat atau senjata untuk mengalahkan setiap pergumulan-pergumulan yang ada itu, masalah-masalah yang ada itu ya. Nah, kita mau lihat ternyata ya, Tuhan sudah memberikan senjata ampuh buat setiap kita untuk mengalahkan setiap permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin saudara. Ada beberapa hal yang saya temukan yang untuk kita bisa mengalahkan setiap permasalahan kita dengan menggunakan senjata ampuh. Ada 4 senjata ampuh yang saya temukan menurut yang saya gali di dalam firman Tuhan. Nah, sebelum ke 4 macam hal itu, kita lihat dulu sebetulnya ampuh ini apa sih? Arti dari ampuh ya. Saya pernah lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ampuh adalah yaitu bahasa Jawa yang tidak diserap menjadi bahasa Indonesia ternyata, dan artinya mempunyai kekuatan gaib yang luar biasa. Itu. Lalu arti kedua manjur atau mujarab, dan yang ketiga mempunyai daya pengaruh yang luar biasa. Saudara, kalau ngomongin tentang senjata ampuh berarti ini senjata yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, mempunyai kekuatan gaib yang luar biasa. Atau yang supranatural maksudnya ya. Lalu manjur atau mujarab gitu ya, punya daya pengaruh yang luar biasa. Tentu saja kita ingin menang dalam setiap mengatasi permasalahan kehidupan kita. Amin. Nah, kita lihat senjata-senjata ampuh yang Tuhan sudah berikan. Yang saya gali, saya mendebatkan ada 4 senjata. Mungkin Bapak Ibu Saudara menemukan lebih atau ada yang berbeda, silahkan saja bisa ditambahkan. Tapi kalau yang saya selidiki, saya menemukan ada 4 senjata ampuh yang sudah Tuhan berikan sebetulnya untuk kehidupan kita. Yang pertama yaitu lidah kita ya. Lidah kita ini berkuasa Bapak Ibu Saudara ya. Seringkali kita lihat banyak ayat ya. Contohnya di dalam Yakobus pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-5. Yakobus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan sebab demikian juga lah. Ini Petrus salah. Maaf. Yakobus 3 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan demikian juga lidah sebagai anggota tubuh yang kecil, namun dia membual hal-hal yang besar. Lihatlah api yang kecil, betapapun lebatnya hutan, dia bisa mengobarkannya. Saudara, kita lihat bahwa lidah ternyata bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Ya, luar biasa. Di Amsal 18 ayat 21 juga di sana dikatakan mati dan hidup ada dalam kuasa lidah, dan orang yang mencintainya akan memakan buahnya. Jadi saudara, lidah kita ini merupakan senjata yang ampuh di dalam kehidupan kita. Bahkan bisa menentukan hidup dan mati kita. Ya.
Jadi hati-hati dalam menggunakan lidah, dan kita bisa gunakan lidah kita ini untuk memberkati baik orang lain maupun diri sendiri. Ya, bagaimana caranya? Ucapkan kata-kata syukur, ucapkan kata-kata yang positif, yang baik, yang membangun baik diri sendiri maupun orang lain. Jangan lagi ada orang yang ngomong, oh dasar goblok, apalagi sama anak, jangan, ya. Dengan orang-orang yang kita kasih, jangan sampai ada kata-kata kotor yang keluar, bon binatang, sumpah serapah dan seterusnya, jangan, ya. Karena lidah kita ini merupakan sesuatu senjata yang luar biasa, bahkan bisa menentukan hidup dan mati kita, ya. Ya, saudara. Dan kita sebaiknya perkatakanlah firman Tuhan, ya. Lidah kita gunakan untuk membangun, saudara, ya, baik diri sendiri maupun orang lain. Karena dengan lidah orang bisa semangat lagi, ya. Kita ucapkan kata-kata semangat, kita ucapkan kata-kata yang memberkati, maka orang yang tadinya tidak bersemangat, dia bersemangat. Yang tadinya tidak percaya diri, dia menjadi percaya diri. Amin, saudara. Lidah ini luar biasa, ya. Lalu yang kedua yaitu firman Tuhan. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-17. Efesus 6 ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan juga pedang roh, yaitu firman Elohim. Saudara, firman Elohim atau firman Tuhan ini diibaratkan sebagai pedang roh, artinya senjata di dalam supranatural, dunia roh kita, ya. Nah, kita lihat ketika Yesua dicobai, Yesua menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkan setan. Dia nggak perlu berdebat dengan setan, tetapi dia langsung menggunakan firman Tuhan. Yesua katakan, ada tertulis. Ada tertulis. Saudara perhatikan, semua pencobaan-pencobaan yang Yesua alami dilawan oleh Tuhan Yesua dengan ada tertulis. Artinya apa? Firman Tuhannya keluar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ketika saat ini saudara mengalami pergumulan, mengalami godaan setan, mengalami pencobaan-pencobaan, perkatakan firman Tuhan. Nah, tapi masalahnya firman yang mana? Kan begitu. Lah, inilah kita perlunya membaca firman Tuhan supaya firman atau logos ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Harus dibaca, saudara. Jangan disimpan, dibukanya tiap minggu kalau pas ibadah saja. Itu pun cuma 1, 2, 3 ayat gitu kan. Dibaca, saudara, ya. Bacalah firman Tuhan setiap hari dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Bacalah. Supaya apa? Suatu ketika nanti Tuhan akan mengingatkan, sehingga kita bisa menggunakan firman Tuhan ini sebagai pedang roh kita. Kita mengalami sakit penyakit, kita perkatakan firman Tuhan bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Oleh darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus kita disembuhkan. Saudara, contohnya seperti itu. Nah, kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, itu ibarat kita pakai pedang tapi nggak tahu cara pakainya gitu loh, saudara. Nanti mungkin saja musuh di sini, saudara mukulnya ke sana, ya nggak kena, saudara. Ya, jadi harus bisa menggunakan. Bagaimana caranya? Bacalah firman Tuhan. Ya, nanti Roh Kudus yang akan mengingatkan ketika ada pencobaan-pencobaan. Roh Kudus yang akan mengingatkan firman Tuhan itu sehingga kita bisa memperkatakan. Gitu, ya. Saudara, saya juga lakukan hal ini. Beberapa waktu yang lalu saya sakit, paru-paru begitu ya. Saya juga selain berobat tentu saja ya, selain datang ke dokter, saya juga memperkatakan firman Tuhan ini. Oleh saya katakan darah Yesus menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus saya disembuhkan. Seperti itu. Saya perkatakan juga ke paru-paru saya. Saya katakan paru-paru, kamu dicintai, kamu dihargai. Sembuh ya, kamu penting, kamu dibutuhkan.
sembuh seperti itu. Ucapkan kata-kata berkat. Lalu senjata yang bisa ampuh buat kehidupan kita, mengalahkan setiap pencobaan bahkan kuasa gelap, yaitu nama Yeshua. Dalam Filipi yang kedua ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 di sana dikatakan, oleh karena itu pula Elohim telah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama itu yang di atas segala nama, supaya di dalam nama Yeshua setiap lutut yang surgawi dan duniawi dan yang di bawah bumi akan bertelut, dan setiap lidah mengaku bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Saudara, nama Yeshua adalah nama yang berkuasa. Amin. Dia diberikan kuasa supaya dalam nama Yeshua setiap lutut boleh bertelut, tunduk semua di dalam nama Tuhan Yeshua. Saudara, kalau ada setan, lihat setan, pakai nama Yeshua, jangan pakai nama yang lain, saudara. Ya, pakai nama Yeshua, karena nama Yeshua itu nama yang berkuasa, mempunyai arti Yahweh menyelamatkan. Y dan Shua, dia menyelamatkan. Y mengacu pada nama Yahweh, saudara. Ya, jadi gunakan kita pakai nama Yesus. Loh, saya pakai nama Yesus. Ya, silakan kalau saudara masih pakai nama Yesus. Nama Yesus berkuasa. Tapi kalau saya lebih suka pakai nama aslinya, yaitu Yeshua. Karena nama Yeshua itulah yang mengandung makna keselamatan. Dan nama Yeshua itu kalau nama Yesus saja berkuasa, apalagi nama Yeshua, nama aslinya. Ya, kalau saya misalkan juga dikasih emas sepuhan atau emas murni, saya lebih suka emas murni, ya. Oke. Lalu yang keempat, yaitu senjata ampuh kita adalah kasih. Saudara, kasih ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Dia mampu mengubahkan kehidupan orang. Dia mampu meluluhkan hati orang. Dan dia mampu membangkitkan orang. Membangkitkan dalam arti bangkitkan semangat yang sudah mulai pudar. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-13. Saya dikatakan, dan sekarang tinggallah ketiga hal ini, iman, pengharapan, kasih. Dan yang terbesar daripadanya adalah kasih. Saudara, kasih ini merupakan energi yang besar, saudara. Memberikan kekuatan buat setiap kita. Saudara, kadang-kala kita bingung ya, bentuk kasih seperti apa, cara mengasihi seperti apa. Nah, saya pernah bahas tentang bahasa kasih atau bahasa cinta ya di dalam video saya sebelum ini. Saya membahas yaitu bahasa cinta. Bagaimana kita bisa mengekspresikan cinta kita? Bagaimana supaya orang yang kita kasihi ini betul-betul dia merasa bahwa kita ini mengasihi dan mereka merasa betul-betul dicintai seperti itu. Ya, dicintai oleh kita. Saya pernah membaca kalau misalkan banyak anak-anak bermasalah, kenapa? Karena dia merasa tidak dicintai oleh orang tuanya. Padahal orang tuanya sudah melakukan banyak hal. Nah, mungkin karena bahasa cintanya berbeda, itu yang membuat anak merasa tidak dicintai. Demikian pula sama orang dewasa pun seperti itu. Orang dewasa bermasalah kenapa? Karena dia merasa tidak dicintai. Kenapa banyak orang bunuh diri? Kenapa banyak orang putus asa, ngedrugs, mabuk-mabukan? Kenapa? Karena dia merasa tidak dicintai. Oleh karena itu mereka mencari cinta di luar. Ya. Coba saudara nonton di video saya yang sebelumnya bahasa cinta itu untuk kita bisa mempraktekkan kepada orang-orang yang kita kasihi. Nah, saudara, itulah 4 senjata ampuh di dalam kehidupan kita, yaitu lidah kita, yang kedua firman Tuhan, yang ketiga nama Yeshua, dan yang keempat kasih.
Bayangkan kalau kita menggunakan 4 hal ini di dalam kehidupan kita, saya yakin hidup kita akan berkemenangan dan kita akan berdampak bagi banyak orang. Kita dapat memberkati banyak orang, memulihkan kehidupan banyak orang, dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita gunakan senjata ampuh ini untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dan hidup kita selalu hidup yang berkemenangan. Amin buat firman Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Kiranya hidup kita mulai sekarang hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Bapak Yahweh dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Shalom.